Halo kawan, apa kabar nih? Balik lagi sama gua di channel Moses War. Gua harap kabar kalian itu baik-baik aja. Kalian semoga sehat-sehat aja gitu kan. Dan pada malam hari ini spesial nih, nggak spesial sih, kayak biasanya aja. Di sini gua akan bahas sedikit kasus yang bikin gempar di Ohio, Amerika Serikat gitu kan. Seorang anak-anak masih muda terus tiba-tiba kena bullying, terus main tembak aja gitu teman-teman yang ngebully dia gitu kan. Jadi ya udahlah, sampai di situ aja. Tanpa berlama-lama, jangan lupa siapin pot kalian, rokok, kopi, apapun itu, dan langsung aja shut your mouth and listen my voice. Jadi bro, lo pernah dengar nggak ada anak sekolah mukanya ini polos, badannya kurus, kelihatannya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba jadi headline nasional gara-gara nembak teman-temannya di sekolah. Yaps, ini bukan film action, bukan sinetron, ini kejadian nyata bro, tahun 2022 di Cardon High School, Ohio. Dan pelakunya seorang remaja 17 tahun bernama TJ Lane. Jadi gini, 27 Februari 2012, hari Senin, anak-anak sekolah bangun pagi kayak biasa. Ada yang buru-buru ngerjain PR, ada yang sibuk cari sarapan, ada yang udah mikirin gebetan di sekolah, ya kan. Nah, pagi itu di Cardon High School itu santai banget, sampai akhirnya pintu kafeteria kebuka. Masuklah kan TJ Lane, wajahnya datar, gak ada ekspresi. Di tangannya udah pegang pistol kaliber 22 men. Dan tanpa ngomong apa-apa kawan, dia main tembak-tembak aja. Ya betul sekali, orang-orang panik ya kan. Akhirnya 5 pelajar itu kena. Dan tragisnya nih kawan, 3 orang itu nggak selamat. Ada Daniel Parmetor, Demetrius Heulin, sama Russell King Jr. Ya, sekolah yang tadinya rame suara ketawa gitu kan berubah jadi hening, penuh teriakan dan ketakutan. Ya siapa yang nggak panik? Orang tiba-tiba masuk kantin tembak-tembakinnya, siapa yang nggak takut kan? Bayangin bro, ruangan sidang yang harusnya tegang malah jadi kayak nonton film villain gitu kan. Akhirnya hakim, jaksa, keluarga korban semua bengong. Akhirnya TJ dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas. Ya udah tamat atau belum? Belum sampai di situ. Nah akhirnya setelah menjelang 2 tahun lah dia di penjara, tepatnya pada tahun 2014 tiba-tiba ada berita si TJ Lane ini kabur dari penjara cuy. Dia kabur bareng 2 napi lain. Kota langsung panik, orang-orang dikunci di rumah kan, polisi patroli di mana-mana. Untungnya dalam beberapa jam kemudian dia berhasil ditangkap lagi, sebelum ada korban baru gitu kan. Orang-orang di Ohio langsung trauma, dan maksudnya trauma berkali-kali lipat gitu kan. Ya siapa yang nggak takut orang yang udah membunuh gitu kan, masih muda tiba-tiba berkeliaran, siapa yang nggak panik. Akhirnya singkat cerita, setelah TJ Lane ditangkap, semua orang-orang mulai mikir, gimana bisa anak sepolos itu tiba-tiba jadi pembunuh gitu kan. Apa gara-gara keluarga berantakan? Bisa. Mental health bisa juga. Atau senjata yang terlalu gampang didapetin di Amerika. Memang segampang itu coy dapat senjata api di sana. Kasus ini juga bikin debat soal gun control makin panas, karena udah terlalu sering tragedi ini terjadi di sekolah-sekolah di Amerika gitu kan. Karena ya bukan cuma ini doang kan berita yang kalian dengar soal penembakan, apalagi di sekolah. Lo tahu nggak kawan, sampai sekarang kasus TJ Lane ini masih jadi salah satu penembakan sekolah yang paling nyeleneh sekaligus mengerikan di Amerika Serikat. Dari wajah yang polos, kaos killer, sampai kabur dari penjara, semuanya kayak plot twist film lah pokoknya. Oh iya kawan, sorry banget nih, agak kepotong. Jadi waktu ini kita balik lagi di waktu dia masih persidangan, si TJ Lane ini persidangan. Paling kocak, paling parahnya lagi nih kawan, di saat mereka lagi, si TJ Lane lagi di persidangan kan, orang lain gitu kan di saat disidang kan diam gitu kan, merasa bersalah gitu kan. Ini enggak cok, ini ternyata si TJ Lane di saat dia itu pergi ke persidangan, dia itu kan pakai kaos kayak pidana gitu. Ternyata di dalamnya itu dia tuh pakai kaos putih, terus tulisannya itu killer. Dan yang paling lebih parahnya paling gila dari TJ Lane ini,
dia nggak berasa bersalah, Cok. Jadi di saat orang tua sama keluarga si korban-korban anak-anak tadi itu ngomong sama si TJ Lane gitu, itu malah dikasih I don't give a fuck, man. Buset, dah gila banget nih anak, udah kecil-kecil masih udah jiwa psycho, Cok. Siapa juga yang gak emosi kan? Maksudnya kayak dia nggak ngerasa bersalah nembak-nembakin orang gitu. Buset dah, malah diledekin orang tuanya si yang korban-korban tadi, Cok. Parah. TJ Lane. Ya itulah kasus si TJ Lane yang mengerikan ini ya. Kalau lo suka konten storytelling kayak gini, jangan lupa like, share, sama subscribe ya channel gue ini. Next time kita bakal bahas kasus yang lain yang gak kalah merinding, gak kalah plot twist juga ya. Ya udah kayak nongkrong lah kita gitu kan. Oke, gue Moses War and shut your mouth. See you, bye bye.